Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarramin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda-bunda ukhti rahmati fillah yang sama-sama saya hormati, komunitas Musas Muslimah akhir zaman, insyaallah kita semua senantiasa dalam naungan Allah, amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang meneladani sahabat-sahabat perempuan yang hidup di masa Nabi Muhammad yang kita kenal dengan sahabiah, dengan konteks bagaimana mereka berpuasa. Topik ini jarang diangkat. Kenapa? Karena kita kadang, ibu yang Allah muliakan, selalu mengedepankan puasa secara umum. Padahal ada tuntunan puasa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kita, yang ternyata puasanya itu ketika dilakukan selalu mendapatkan pahala yang banyak sekali dan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabiah itu siapa? Sahabat itu syaratnya ada tiga. Pertama, orang yang dia jumpa dengan Nabi secara langsung, tidak dalam keadaan mimpi. Ada orang solehah yang sekarang mimpi Rasulullah. Apa kata Nabi? Orang yang bermimpi dalam mimpinya itu jumpa aku, maka sesungguhnya aku sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Nah, kalau ada orang yang bermimpi Rasulullah hari ini, dia enggak kategori sahabat. Kenapa? Karena dia enggak jumpa langsung dengan Nabi. Jadi sahabat syarat pertamanya jumpa dulu dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, cukupkah jumpa secara langsung kepada Nabi? Belum. Yang kedua apa? Beriman kepada Nabi. Ada dia jumpa dengan Nabi Muhammad tapi dia nggak beriman, maka dia tidak masuk kategori sahabat. Nah, yang pertama jumpa secara langsung, melihat Nabi secara langsung. Yang kedua dia beriman, dan yang terakhir pada saat dia beriman wafatnya dalam keadaan muslimah. Nah, inilah tiga kategori yang disebut dengan sahabiah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya istri Abu Lahab. Abu Lahab itu, Bu, sebelum dia mati, jangan wafat ya. Sebelum dia mati, dia itu udah dapat SK dari Allah. SK. Orang SK kan dapat P3K kan, atau PNS. Ini SK, surat keputusan, menimbang, mengingat, memutuskan Abu Lahab sayasla naron zatal lahab, bahwa Abu Lahab itu pasti bakal, maka ayatnya sayasla, pasti bakal masuk neraka. Apakah Abu Lahab saja? Tidak. Wamro'atuhu hammalatal hatab, istri Abu Lahab masuk neraka, namanya Jarrah. Kalau lain bahasa Arabnya Ummu Jamil. Istri Abu Lahab jumpa dengan Nabi Muhammad, dia lihat Nabi Muhammad, tapi rukun kedua dan ketiganya dia gugur, dia nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun dia lihat Nabi Muhammad,
tapi dia bukan kategori sahabat. Nah, itu dia. Nah, bagaimana orang-orang pada masa itu berpuasa? Puasa itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Jadi ada orang yang jumpa dengan Nabi Muhammad, bunda semuanya, tapi belum sempat melaksanakan puasa. Tahu siapa? Khadijatul Kubro. Siti Khadijah, istri Nabi, jumpa dengan Nabi secara langsung. Seorang muslimah, beriman kepada Allah dan Rasul, Nabi Muhammad sebagai suaminya. Wafatnya pun dalam keadaan muslimah. Tapi pada saat Siti Khadijah meninggal, maka perintah kutiba alaikumusiyam itu belum turun. Kapan perintah kutiba alaikumusiyam Al-Baqarah 183 yang kita laksanakan siang hari ini, yaitu 3 tahun setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Maka Siti Khadijah nggak sempat merasakan puasa Ramadan, tapi pernah melakukan puasa-puasa selain bulan suci Ramadan. Jadi sebelum turunnya perintah Al-Baqarah 183 ini, ibu yang Allah muliakan, ada puasa yang dilakukan para sahabat. Salah satunya apa? Ada puasa Asyura. Asyura itu tahu puasa apa? Asyura itu asal katanya asyarah. Anak-anak kita kalau belajar bahasa Arab pasti tahu itu. Wahidun 1, isnaini 2, salah satun 3, arbaatun 4, khomsatun 5, sitatun 6, sabaatun 7, samaniatun 8, tis'ah 9, asyarah 10. Nama puasanya Asyura. Asyura puasa ke-10 bulan Muharram. Jadi orang-orang dulu sebelum turun perintah Al-Baqarah ini ada puasa, yaitu puasa Asyura, puasa ke-10. Ada lagi puasa yang Nabi sebelum Nabi Muhammad lakukan dan sampai sekarang kita disunnahkan. Puasa Nabi Daud. Tahu Nabi Daud itu Bunda Villa? Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Kalau dalam 1 bulan 30 hari, itu kalau dijumlahkan jumlahnya 15. Kalau puasa Kemis dalam 1 bulan kita istiqomah jumlahnya 8. Puasa Nabi Daud. Nah itu dia. Ada orang yang sering puasa Nabi Daud. Saya keliling-keliling Majelis Taklim. Majelis Taklim Pekanbaru ini macam-macam karakternya. Ada yang diawali dengan sholat tasbih dulu. Ada yang diawali dengan surah Kahfi dulu. Ada yang diawali dengan baca surah Yasin dulu. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kami hafal surah Yasin di luar kepala Ustaz. Maksudnya Bu, di luar kepala nggak hafal tuh Bu, saya bilang. Hafal tuh dalam kepala, saya bilang. Ada yang mereka itu mendawamkan puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Pernah suatu ketika saya di luar Ramadan minum air mineral, minum. Ibu-ibu sini nggak minum, enggak Ustaz, katanya kan. Kami puasa Ustaz. Oh, alhamdulillah, kata. Puasa apa Bu? Hari Selasa nih Bu. Saya bilang bukan hari Senin, apalagi hari Kamis. Kami di sini rutin puasa Nabi Daud. Oh, subhanallah Bu. Istiqomah ya Bu, saya bilang. Iya Ustaz. Datang ibu meletup di belakang. Kami rutin puasa Nabi Daud Ustaz, karena berat badan kami udah 90 kilo Pak Ustaz. Nah, ini niatnya itu. Niatkan karena Allah begitu. Nah, jadi Siti Khadijah itu jumpa dengan Nabi tapi tidak sempat puasa Ramadan. Nah, siapa-siapa saja orang-orang sahabat-sahabat perempuan Nabi yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nabi itu ibu jumpa dengan Ramadan itu berapa kali? 63 tahun umurnya, beliau jumpa dengan Ramadan 9 kali. Pertanyaan saya, Bunda semua udah berapa kali jumpa dengan Ramadan? Saya hakul yakin lebih dari Nabi Muhammad. Minimal saya lihat di sini 17 kali karena usianya hampir 17 tahun saya lihat di sini kan. Nah, maka dibuka aja full itu pintu di belakang, ada bunda kita kesulitan nanti. Ya. Jadi jangan sampai kita usia sekarang ini jumpa dengan Ramadan digunakan dengan kesia-siaan. Maka ada salah satu
sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang ketika melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tapi beliau melakukan dengan yang terbaik. Siapa namanya? Pertama ada Rubayyi binti Muawidh. Rubayyi binti Muawidh. Rubayyi binti baik. Rubayyi binti Muawidh. Beliau pernah meriwayatkan, apa kata beliau, bahwa kami kanat ummahat, bahwa kami perempuan-perempuan muslimah di zaman Nabi SAW, ketika melaksanakan ibadah puasa, kami melaksanakan kegiatan rutin di luar bulan suci Ramadan. Jadi ibunda, apa yang kita lakukan di luar Ramadan jangan sampai dikurangi di bulan Ramadan. Alasan puasa. Misal di luar bulan suci Ramadan, ibunda bekerja di luar misalnya, yang ada aktivitas mengajar, yang berdagang, maka jangan kurangi dagang mengajarnya dengan alasan kita berada di bulan Ramadan. Ini ada kadang orang meskipun bulan suci Ramadan malah dia gunakan dengan kemalasan. Tapi Ustaz, kami pernah dengar hadis Nabi, naumus shaim al ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ibu pernah dengar nggak hadis itu, Bu? Pernah Ustaz, itulah hadis yang kami amalkan setiap hari. Maksudnya tidur aja kan Ustaz. Nah ternyata kalau kita selidiki hadis ini, saya pernah dengar ceramah Ustaz Adi Hidayat, bahwa hadis ini masuk kategori hadis palsu. Nah, jadi tak hanya tas aja yang palsu, hadis pun ada yang palsu. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan prinsip puasa. Prinsip puasa itu apa? Pertama, fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ada orang tidur, ada orang terjaga. Mana kebaikan lebih besar ibunda? Pasti yang lebih besar adalah orang terjaga. Karena yang terjaga ini dia melakukan aktivitas. Kalau dia bekerja, mengajar dia misalnya, atau kerja di kantoran, saat dia bekerja, mengajar di luar rumah, di bulan Ramadan, maka ibadahnya wal amalukum mudha'afun. Amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat perempuan Nabi dulu, dia tidak meninggalkan aktivitas di luar Ramadan dahulu. Jadi ketika sampai Ramadan, aktivitas yang dulu yang dia lakukan ketika bulan Syawal, ketika bulan Zulqaidah, itu tetap dia lakukan tanpa mengurangi sedikit pun. Yang kedua, kalaulah sekiranya ada aktivitas di bulan suci Ramadan dia kurangi, maka prinsip-prinsip dari ibadah puasa yang dia lakukan tersebut itu mencemari dari konteks la'allakum tattaqun itu. Dari konsep orang yang bertakwa itu. Nah, maka jangan sampai sepanjang hari kita gunakan untuk tidur. Tapi Ustaz, kami tadi malam tahajud Ustaz. Subhanallah. Kami tadi malam sholat hajat, Masya Allah. Terus nggak sengaja kami tertidur Ustaz. Nah kalau maksudnya tertidur sebentar itu nggak masalah. Tapi yang saya maksudkan ini sepanjang hari tidur. Setelah subuh tidur dia. Habis itu azan zuhur masih mending dia sholat zuhur. Habis zuhur tidur lagi dia. Setelah asar mending azan asar sholat. Habis asar tidur. Menjelang buka barulah dia bangun. Saya khawatir nanti kayak lagu Basuri pula nanti kan. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur. Tidur sekarang tidurnya nggak bangun-bangun. Nah jadi konsep puasa perempuan yang pada masa sahabat itu jangan sampai bunda apa yang kita lakukan di luar Ramadan itu terhenti, dikurangi di saat bulan suci Ramadan dengan dalih kita puasa di Ramadan. Nah saya tahu komunitas Musas ini sebelum Ramadan ada kajian kan. Nah di bulan suci Ramadan jangan hentikan kajian, tetap istiqomah. Alhamdulillah kita lakukan ini. Nah, itu maksud saya. Ada orang dihentikannya selama Ramadan kajian. Kita akan kajian Rajab kan, penutup kajian menjelang Ramadan. Nanti kita jumpa Idul Fitri katanya.
Saya pikir nggak baik. Kenapa? Lanjutkan saja ketika di bulan suci Ramadan. Jangan dibuat acara menutup acara majelis taklim menjelang Ramadan. Nah, begitu. Ada beberapa majelis taklim itu ditutupnya. Nanti dia jumpa nanti Idul Fitri begitu. Nah, alhamdulillah kajian Musas ini di Ramadan juga istiqomah. Di luar Ramadan kan dilakukan juga kan? Setiap hari apa nih Ibu? Setiap hari Ahad juga ya. Nah, alhamdulillah Ramadan juga dilakukan, itu maksud saya. Jadi apa yang dilakukan sahabat Nabi yang dulu itu, yang perempuan, dia sebelum Ramadan dia lakukan, di bulan suci Ramadan dia juga lakukan. Itu dia yang pertama. Nah, siapa contohnya? Ummul Mukminin, ibunda kita Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau di bulan suci Ramadan tetap mengajar. Di luar Ramadan beliau tetap mengajar. Sahabat Nabi yang jumpa dengan Nabi, yang muslimah, yang wafatnya dalam keadaan muslimah, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW ada di sahabat perempuan, bukan di laki-laki. Di laki-laki kita tahu Anas bin Malik, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu, beliau itu nama aslinya Abdun Naham. Abdun Naham. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena dia kemana-mana suka membawa kucing yang mungil. Maka Nabi panggil, ya Abahir, wahai pemuda yang suka membawa anak kucing yang mungil. Abahir, sampai di telinga kita sebutan Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah, Anas bin Malik itu nggak sebanding daripada Siti Aisyah. Siti Aisyah sahabat Nabi, Ustaz, dia kan istri Nabi. Meskipun istri Nabi, tapi dia masuk 3 syarat tadi. Dia tetap masuk kategori sahabat Nabi. Siti Aisyah, beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kenapa demikian? Karena ada sahabat Nabi yang laki-laki nggak bisa menjangkau apa yang dilakukan Nabi. Saat kapan? Saat maaf di kamar pribadi dan di kamar mandi. Hanya Siti Aisyah lah yang bisa melihat dan meriwayatkan hadis tersebut. Makanya hadis tentang maaf berhubungan suami istri, Siti Aisyah yang meriwayatkan. Sahabat Nabi yang laki-laki nggak bisa. Kenapa? Karena itu privat Nabi dengan Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah lah yang meriwayatkan. Makanya Siti Aisyah itu ajarkan ilmu tentang orang ketika melakukan hubungan suami istri lalu berhadas, lalu mandi junub. Siti Aisyah yang meriwayatkan. Beliau itu mudarrisah, mengajar. Nah, bulan suci Ramadan dia lanjutkan mengajar, dia nggak hentikan. Nah, itu Siti Aisyah. Ada lagi sahabat Nabi yang perempuan ketika di luar bulan suci Ramadan yang dia lanjutkan ketika pada saat di bulan suci Ramadan apa? Dia tidak lupa mendidik anaknya untuk berpuasa. Makanya tadi Rubayyi binti Muawiz itu dia bilang begini, kami ketika datang bulan suci Ramadan, kami ajarkan anak-anak kami untuk berpuasa. Bagaimana caranya? Kami lipat kain. Jadi anak-anak waktu dulu tuh sama seperti sekarang. Kalau bahasa sekarangnya kan anak-anak tuh puasa yuk kata orang dulu. Pagi-pagi sudah buka periuk. Nah, supaya untuk mengalihkan anak-anak itu agar tidak rapat, tidak haus, apa yang dilakukan? Kami menggunting kain, lalu kami jadikan kain tersebut mainan sehingga anak-anak kami ini pada saat di siang hari fokusnya dengan mainan kain tersebut. Akhirnya sampai ba'da maghrib barulah mereka kami ajak makan. Apa maknanya? Maknanya adalah dulu para sahabat-sahabat Nabi yang perempuan itu ketika bulan suci Ramadan dia tetap ajarkan anak-anaknya berpuasa. Gimana kalau anak-anaknya nanti haus? Buatlah dengan metode cara agar anak-anak kita tetap berpuasa. Makanya saya senang lihat ada kajian Ustazah Aisyah Dahlan, bukan? Dahlan Aisyah Dahlan itu namanya. Aisyah Dahlan tentang parenting mendidik anak. Sebenarnya konsep parenting ini sudah diajarkan para sahabat Nabi dahulu. Bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Maka kalau dalam Al-Quran, ibunda baca antara orang tua dengan anak, panggilannya itu bukan panggilan yang langsung dengan nama anak, tidak. Tapi panggilannya dengan bahasa kiasan. Contoh,
Ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan tersantun bagi orang Arab terhadap anaknya. Ya bunayya. Kira-kira makna ya bunayya itu gini, wahai anakku yang soleh, yang hebat, yang pintar. Kira-kira begitu. Nah, jadi boleh manggil anak kita dengan panggilan yang terbaik. Jangan panggilan langsung gitu. Makanya ada salah satu yayasan pendidikan Islam, oleh yayasannya di briefing guru-gurunya, panggillah anak murid itu dengan panggilan yang lain, jangan langsung panggil dengan namanya. Contoh di Quranik tuh, saya pernah ke situ, apa kata gurunya manggil anaknya, sini anak soleh yang hafiz Quran, kata dia gitu. Nah, jadi hafiz Quran. Pulang dia ke rumah, nanti ditanyanya sama ibunya, Umi tadi kakak di rumah dipanggil hafiz Quran, apa maknanya? Oh, Umi nggak tahu, tanya Abi gitu. Rupanya Umi nggak tahu. Abinya nggak tahu juga, Abi tanya Umi. Akhirnya dioper-oper. Oh, maksudnya hafiz Quran supaya kakak bisa menjadi penghafal Quran. Ada juga yang dipanggil sini anak soleh, calon pemimpin hebat, gitu. Jadi panggillah dengan panggilan yang baik. Jangan sini dong, basah, anak ajar, anak boleh. Saya pernah dengar begitu, anak kurang ajar katanya. Saya bilang kenapa kok dibilang anak kurang ajar begitu? Padahal dia yang melahirkan. Jadi panggillah dengan panggilan tersantun. Nah, Rubayi ini dia ajarkan anak-anaknya berpuasa dengan metode seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, maka ibu boleh panggil anak dengan panggilan santun. Sebelum tidur, cobalah misalnya anaknya disolawatin, ya kan? Anak-anak Nabi ada 7 orang. Siapa aja? Umi kata. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Jadi tertidur anaknya, udah selesai. Nah, jadi jangan sampai dibiarkan anak-anak kita. Tapi Ustadz, anak kami ini belum balik. Jadi anak itu ada 3 pula kategorinya. Ada namanya sobi, ada namanya mumayyiz, ada namanya balik. Sobi itu bayi baru lahir. Kalau ini jangan ajarkan puasa, Bu. Repot ibu nanti. Ya kan, sobi. Nah, sobi. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ini belum baligh, tapi dia udah bisa membedakan mana yang hak sama yang batil. Dia udah bisa membedakan ini makanan, ini minuman. Udah bisa dia bedakan. Tapi di usia mumayyiz ini, disinilah ibunda mulai ajarkan anaknya berpuasa. Di samping kita berpuasa. Anak mumayyiz ini usia mana? Usia yang belum baligh. Balik itu apa? Bukan balik kanan. Balik itu, maaf, perempuan ditandai dengan maaf keluar darah haid, laki-laki ditandai maaf dengan keluar air mani. Nah, kalau anak kita belum maaf keluar darah haid, maka dia masih mumayyiz. Nah, mungkin anak yang hadir di sini ini mumayyiz ini. Nah, yang mumayyiz seperti ini, itu ibu mulai ajarin puasa. Kalau tidak full, tidak berdosa dia, karena dia belum dihukumi dosa. Sebab dia belum balighah atau balik bagi laki-laki. Tapi di usia ini mulailah kita ajarkan dia untuk berpuasa, supaya saat dia balighah atau balik, dia sudah terbiasa untuk berpuasa dan tidak dia tinggalkan puasa di bulan Ramadan. Artinya usia mumayyiz ini usia tarbiyah, usia mendidik anak. Apa bahasanya Kak Dasmar? Kalau untuk ujian loh, pra-UN lah kan? Pra-UN. Nah, dibuatlah sebelum kita anak ini belajar puasa. Supaya nanti pada saat balik, dia nggak puasa, jangankan dia berdosa, kita berdosa karena kita tidak mendidik dia saat mumayyiz. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang perempuan itu diajarkan anak-anaknya untuk senantiasa berpuasa. Itu dia. Kemudian ada lagi yang ketiga, di samping tidak meninggalkan aktivitas di luar Ramadan, kemudian yang kedua apa tadi, dia didik anak-anaknya. Yang ketiga, ada sahabat Nabi yang perempuan namanya Zainab binti Jahyi. Zainab, beliau ini ketika di bulan suci Ramadan, apa yang beliau lakukan?
kedermawannya tidak bisa ditandingi oleh kedermawan sahabat perempuan yang lain. Ini konteks perempuan ya. Kalau laki-laki kita tahu namanya Utsman bin Affan. Saking kayanya Utsman bin Affan itu punya bank, dan banknya sampai detik ini masih dinikmati. Itu Utsman. Sekarang kita konteksnya perempuan, sahabat Nabi yang perempuan. Zainab binti Jahsy, beliau itu punya kebiasaan di bulan suci Ramadan yang tak bisa diikuti yang lain. Jadi gini bunda, sahabat Nabi perempuan itu, bahkan istri-istri Nabi itu, dia punya karakteristik masing-masing. Yang satu dengan yang lainnya berbeda. Siti Aisyah punya kecerdasan ketika meriwayatkan hadis. Siti Aisyah tidak bisa seperti Zainab, karena Zainab punya kedermawanan. Zainab tidak bisa seperti Siti Aisyah karena punya kecerdasan, punya masing-masing kelebihan. Tapi semuanya mereka saling mengisi. Nah, Zainab binti Jahsy ini, ibunda yang Allah muliakan, dia itu di saat bulan suci Ramadan selalu memberikan infak, sodakoh, bahkan zakatnya kepada kaum muslimin. Nah, sebenarnya dilakukan beliau ini kan sebenarnya kita lakukan juga nih. Coba perhatikan di malam hari. Di malam hari apa yang kita lakukan? Kita keluarkan infak, betul nggak? Kemudian kita keluarkan zakat. Zakat itu ibu, saya pernah ceramah halal bihalal, datanglah majelis taklim ini, dia bilang begini, Ustadz saya lupa bayar zakat fitrah, kata dia. Terus saya jawab, berdosa bunda, bilang kan, nggak bisa dikodo. Saya bilang zakat fitrah itu nggak ada kodo, saya bilang, ya kan, puasanya baru dikodo. Terus gimana tuh Ustaz? Ya berdosa bu, saya bilang. Berdosa 3 kali saya berdosa ditinggalnya, saya gak asik Ustaz Subi ini bilang saya berdosa, katakan. Maka jangan sampai kita lupa bayar zakat di bulan suci Ramadan. Seperti sahabat Nabi Zainab ini, dia berzakat. Zakat itu ibunda, ibadah yang tak populer. Padahal dia rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada 5 kan? Syahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat, haji yang bagi yang mampu. Tapi dia nggak populer, padahal dia rukun Islam. Kenapa nggak populer? Karena dia ngeluarin duit tak nampak hasilnya. Haji juga ngeluarin duit Ustaz, nampak hasilnya. Ibu ngeluarin duit nampak pesawat, nampak Ka'bah, nampak Masjid Nabawi. Tapi kalau yang namanya zakat kita keluarkan, kita nggak dapat nampak hasilnya saat itu, tapi nampaknya di kemudian hari. Nah, jangan sampai kita lupa untuk mengeluarkan sebagian harta kita di bulan suci Ramadan. Karena orang-orang dulu itu gemar sekali berinfak. Bahasa umumnya sodakoh. Sodakoh. Sodakoh yang paling tinggi namanya zakat. Zakat. Kenapa zakat itu yang paling tinggi? Karena dia wajib hukumnya. Zakat itu ada 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu apa? Zakat yang ibu keluarkan di bulan suci Ramadan. Kapan mulai kita keluarkan? Ketika Kementerian Agama mengumumkan 1 Ramadan Rabu malam Kamis, maka sampai khotib naik mimbar Idul Fitri, maka selama itu bayarlah zakat fitrah. Berarti siang ini boleh bayar zakat fitrah? Boleh. Tapi lazimnya orang Pekanbaru kebanyakan bayar zakat fitrahnya kapan? 10 akhir Ramadan. Ketika ibu membayar zakat fitrah 10 akhir Ramadan, muncul problem baru. Apa dia? 10 akhir Ramadan itulah sibuk mudik. Akhirnya lupa bayar zakat fitrah. Karena saya tanya sama ibu, tuh memang begitu dia. Kenapa dia nggak bayar zakat fitrah? Udah lupa di 10 akhir Ramadan. Ibu mudik, maka hilang keafdolan zakat fitrah. Apa keafdolan bayar zakat fitrah? Di mana ibu bekerja, di mana ibu cari duit, disitulah ibu keluarkan zakat fitrah. Ibu ngajar, kerja di kantor di Pekanbaru, maka keluarkan zakat fitrah di Pekanbaru, bukan di kampung kita di Sumbar atau di Sumut atau di Aceh, tapi keluarkanlah di Pekanbaru. Tapi Ustaz, ada keluarga kami kurang mampu Ustaz di kampung, kasih THR aja lah, nggak usah kasih zakat, karena zakat itu afdolnya di tempat kita bekerja. Nah, sampaikan kepada suami ibu, ya, bang, abang kerjakan di Pekanbaru, ya,
kita keluarkan zakat kita di Pekanbaru. Itu afdolnya. Apa itu afdol? Lebih baik, lebih bagus, lebih rancak, itu dia. Apa yang mesti kami keluarkan zakat fitrah itu? Nabi itu 4. Kurma, kismis, gandum, air susu kambing yang dikeringkan. Sepakatlah ulama 4 ini makanan pokok Nabi Muhammad. Maka apa makanan pokok orang Pekanbaru? Itulah yang dizakat fitrahkan. Kalau kita makanan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrahnya beras. Beras apa? Beras yang ibu makan sehari-hari. Kalau mereknya Topi Koki, maka keluarkan merek Topi Koki. Jangan yang Raskin, itu berdosa. Atau kalau di rumah mereknya Pandan Wangi, Anak Daro, maka jangan keluarkan yang lebih rendah kualitasnya. Berapa kilo kami keluarkan? 2,5 kilogram, bukan 25 kilo. Ini sekarang ada orang malas bayar zakat. Kenapa? 25 kilo, Ustaz. Hampir satu-satu saya bilang. 2,5 kilogram. 1 kilogram belida, semalam saya baca maklumat Kementerian Agama, 16.000 rupiah. Topi Koki 16 ribuan, Anak Daro 19.000, Pandan Wangi 19.500, Ramos 18.000. Tukang beras, Ustaz? Enggak, saya hafal aja. Nah, jadi dikeluarkanlah zakat fitrah. Sekarang boleh. Siapa yang ibu keluarkan? Semua jiwa yang ada dalam kakak. Atau ibu kita bayar, boleh. Ibu kita yang masih hidup kita bayar. Ibu misalnya sedang mengandung, usianya 7 bulan, diprediksikan oleh dokter lahirnya bulan Syawal. Tapi pada saat dicek USG, udah nampak hidungnya, udah nampak kelamin cabang bayi, udah matang dalam kandungan. Sekarang lagi mengandung. Apakah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Yang udah di USG nih nampak pakai 4G, sekarang ada 5D pula, 4G lagi, 3D, dicek, udah nampak. Apakah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Udah nampak. Nah, inilah enaknya ngaji sama komunitas musas nih kan, pintar-pintar orangnya kan. Iya, karena belum keluar. Kecuali sering saya bilang malam takbir, bertakbir pula di masjid itu kan kuat-kuat pakai speaker, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut ibu, langsung keluar. Nama anaknya, perempuan pula anaknya, namanya Laila Fitri. Laila malam Fitri, malam Idul Fitri. Panggilannya siapa, Ustaz? Pipit. Lahirlah Pipit nih malam Idul Fitri, maka Pipit nih udah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh ayah Pipit, jangan ayah tetangga. Curiga lah orang ayah tetangga. Jadi begitu ya, bayar zakat fitrah sebelum khotib naik mimbar Idul Fitri. Kalau udah turun, infak namanya. Nah, tolong jangan lupakan zakat fitrah. Paling 50.000 lah kalau 2,5 kilogram. Ustaz, kami pakai duit, Ustaz. Boleh, Ustaz. Yang pakai beras boleh, yang pakai duit silahkan. Yang tak boleh begini. Ini sering terjadi oleh pengurus masjid. Ini beras 2,5 kilo. Datanglah ibu fulanah. Assalamualaikum Pak Pengurus, saya mau bayar zakat fitrah, kata ibu nih. Dia kasih duit. Ini berasnya dari mana? Dari masjid. Tapi ibu nih niatnya pakai duit. Uang 50.000. Belida 16.000 kali 2 32.000. Kita genapkan lah 50.000. Datang ibu fulanah, saya niat zakat fitrah tahun ini karena Allah Ta'ala. Saya terima, kata pengurus masjid, zakat fitrah ibu fulanah karena Allah Ta'ala. Nah, ini yang salah. Lalu ibu fulanah, aku niat untuk anak pertamaku karena Allah. Aku terima dengan beras yang sama. Aku terima anak pertama ibu fulanah. Lalu kasihnya 50.000, diambil 50.000. Aku terima untuk anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Lama-lama kuyak beras tuh. Ini yang tak boleh. Kenapa? Berasnya sama,
tapi niat orangnya berbeda-beda. Ibu Fulanah, anak pertama, anak kedua, beras yang sama, ini nggak boleh. Terus ya sudah, kalau dia pakai duit, terima aja duit. Kalau dia pakai beras, terima aja beras. Atau pengurus masjid jualan beras di depan. Belida, Topi Koki, Anak Daro, Pandanwangi, udah saya Pandanwangi lah ambil. Lalu kasih beras. Saya niat, kata Ibu Fulanah, karena Allah Ta'ala saya terima, kata pengurus masjid. Jangan diputar-putar nih. Nah, paham Bu ya? Namanya banyak pengurus masjid, anak-anak mahasiswa. Anak-anak mahasiswa yang belum mengerti tentang pembayaran zakat fitrah. Nah, karena kita ngaji, dah saya mau duit. Ustadz, kalau kami bayar lewat filantropi, lembaga filantropi boleh Ustadz? Boleh. Transfer niatkan aja. YTWU, dompet duafa, rumah zakat, inisiatif zakat, silahkan. Ya, 50.000 bayar zakat fitrah. Untuk ibu kita bayarkan zakat fitrah, untuk anak kita bayarkan zakat fitrah. Itu dia. Jadi sahabat Nabi dulu tuh gemar berinfak, berzakat. Ada yang kedua namanya zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat harta, mal. Bahasa Arabnya mal, bahasa Inggrisnya mall. Iya, mall itu ibu kalau ke SKA Living Ward pasti buang harta, betul? Enggak Ustadz, kami cuma ngadem aja situ. Pasti buang harta, minimal bayar uang parkir. Nah. Mal, zakat harta. Zakat yang dikeluarkan dalam bentuk harta. Berapa jangka waktunya? Setahun. Nisabnya minimal kadarnya berapa? 85 gram emas. Ingat aja 85, 85, 85. Jangan selesai pulang kajian berubah jadi 58. 85 gram. Maka kalau ibu punya emas atau duit setara 85 gram, maka udah wajib dikeluarkan zakat mal. 85 gram emas. Berapakah 1 gram emas hari ini? Berapa? Udah naik dah. Ini gara-gara perang Iran sama Amerika nih. 3 juta ya? Kita genapkan 3 juta kali 85. Kalau duit ibu tersimpan di bank, tersimpan di rumah, atau tersimpan di bawah kasur, sejumlah 255 juta rupiah, maka wajib hukumnya dikeluarkan 2,5%. Biasanya orang keluarin zakat mal itu bulan Ramadan karena enak ngitungnya. Karena Ramadan itu adalah bulan yang dikeluarkan zakat. Jadi ibu punya duit 255 juta di Ramadan tahun lalu. Sekarang Ramadan ini juga 255 juta. Maka ibu sudah wajib dikeluarkan 2,5%. Bukan 25%. Kalau beras 2,5 kilogram. Kalau ini 2,5%. Berapa itu? Kali 2,5 bagi 100. Sekitar 6 jutaan ibu keluarkan zakat malnya. Zakat mal, emas. Emas itu kan ukurannya 85. Emas itu 2. Ada batangan, ada perhiasan. Emas batang, tahu batang? Batang. Saya pernah megang emas batang. Dipatahkan coklat islinya. Emas batangan yang ibu punya di rumah, kadarnya 85 gram emas. Emas apa? 24 karat. Nah, saya tahu pula nih, kemarin saya udah ditanya jamaah, Ustadz ada yang 18 karat, Ustadz ada yang 22 karat, Ustadz ada yang 24. Yang 24 karat. Tersimpanlah di bank, di lembaga keuangan, 85 gram emas. Maka dikeluarkan 2,5%. Gimana cara? Kami congkel? Enggak. Berapa rupiah 85 gram itu? Berarti sekarang 255 juta, maka dia dikeluarkan 6 juta rupiah. Ramadan tahun depan, ternyata emas itu masih utuh 85 gram. Berapa rupiah nanti 85 gram emas tahun depan, Ramadan 1446 Hijriah, maka keluarkanlah 2,5%.
Itu emas batangan. Yang kedua ada namanya emas perhiasan. Emas yang ibu pakai sehari-hari atau disimpan dan dipakai kadang-kadang. Nah, orang Pekanbaru ini saya tahu pula. Kalau di acara pesta di Arya Duta dikeluarkan ya emas yang ini ya kan. Nah, kalau yang biasa nanti dulu simpan ya. Banyak sih keliling-keliling ya kan, ada ibu ini. Nah, apa aja anting, cincin, gelang, kalung. Ibu punya emas perhiasan, maka dikeluarkan 2,5% sekali seumur hidup ibu. Kalau yang tadi, kalau kadarnya 85 gram itu sekali setahun, kalau kadarnya masih tetap 85 gram. Ustadz, kata mazhab Hambali, yang sekali seumur hidup tuh jika tidak sampai 400 miskol, bukan miskol nelpon. Miskol itu 850 gram, sekilo kurang seon setengah. Kalau nggak sampai maka sekali seumur hidup. Tapi kalau sampai sekilo maka setahun sekali. Tapi jaranglah orang muslimah pakai emas perhiasan berkilo-kilo. Ini setengah kilo, ini setengah kilo. Jalan pun menunduk deh. Tapi ada bu, saya lihat di medsos orang Kalimantan, tapi orang kafir dong. Iya kan, ngeri. Kalau kayak gitu sekali seumur hidup. Sekali setahun dia, setiap tahun. Tapi jarang lah kan. Gimana caranya? Ibu pergi aja ke Nirwana nanti kan, yang terkenal. Kumpulkan semua anting, oh ternyata 20 gram Ustaz. 20 gram berapa rupiah hari ini 20 gram? Maka keluarkan 2,5%. Nah itu dia, cara ngitung zakat emas. Ibu sekarang ada yang bekerja di kantor, gajinya 5 juta rupiah. Apakah sudah wajib dikeluarkan zakat mal? Belum. 5 kali 12, 12 ini dari mana angkanya? 1 tahun kan 12 bulan. 5 kali 12 sama dengan 60 juta. 60 juta belum cukup nisabnya 85 gram emas atau 255 juta rupiah. Maka yang gaji 5 juta tak wajib dikeluarkan zakat mal. Berarti Zainab binti Jahsi ini melebihi penghasilannya 5 juta rupiah. Kalau yang gaji 10 juta per bulan, tidak hanya gaji ya, penghasilan. Ada orang PNS ini gaji pokoknya 3 juta, tapi TPP-nya, tambahan penerimaan pegawainya melebihi daripada gaji pokok, hampir 20 juta. Yang gaji 10 juta atau penghasilan 10 juta, apakah sudah wajib dikeluarkan zakat mal? 10 kali 12 sama dengan 120. 120 belum sampai nisabnya 85 gram. Berarti berapa tuh? Kita agak-agakkan aja 20 juta. 20 kali 12 berapa? 20 kali 240. Belum sampai juga. Berarti kira-kira yang gajinya 25 juta rupiah. Suami ibu yang penghasilannya 25 juta rupiah. Bruto, bukan neto. Apa itu bruto? Kotor. Kami Ustadz, memang penghasilan kami 25 juta Ustadz. Terus cicil mobil Ustadz, cicil rumah Ustadz, cicil kalung Ustadz, gorden dicicil. Saya curiga istrinya pun dicicil nanti kan. Nah, sebelum dikeluarkan cicil itu maka wajib dikeluarkan zakat mal yang gajinya 25 juta rupiah. Ibu pakai mobilnya Pajero Sport, dibeli cash, harganya 500 juta rupiah. Udah melebihi 85 gram emas atau 255 juta. Apakah mobil Pajero itu wajib dikeluarkan zakat malnya? Harganya 500 nih, melebihi 85 gram atau setara rupiah hari ini 255 juta. Harganya 500, apakah udah wajib? Belum tentu. Kalau mobil itu digunakan, disitulah untuk kita pergi habis pakai saja, tidak ada manfaat atau keuntungan income-nya, maka tak wajib dikeluarkan. Kecuali mobil ibu tuh ibu sewakan, ibu rentalkan. Orang Pekanbaru pesta pakai mobil hias, ibu kebetulan pengusaha mobil hias, ibu sewakan, dihitung-hitung Ramadan sampai Ramadan sekarang dalam 1 tahun dapatlah untung 300 juta misal. Maka
dikeluarkan 2,5% dari 300 juta, bukan dari harga Pajero 500 juta. Ibu punya rumah harganya 1 M, apakah dikeluarkan zakat malnya? Belum tentu. Kalau rumah itu untuk disitulah untuk kita berteduh, disitulah kita berkumpul keluarga, habis pakai saja, maka nggak dikeluarkan zakatnya. Kalau pajak wajib dikeluarkan. Kecuali rumah itu di lantai 2 dibuat kos-kosan, dirental, disewakan, ibu juragan kos-kosan, maka dihitung setahun untungnya 300 juta, wajib dikeluarkan zakat mal. Paham Bu ya? Kenapa kita mesti mengeluarkan zakat mal seperti sahabat Nabi yang dulu? Karena tidak semua uang yang kita miliki milik kita, ada milik orang lain. Kalau orang tak mau berzakat, maka ada cara Allah mengambil harta tersebut. Tapi kalau orang mau berzakat, ada aja cara Allah untuk menambahnya. Maka Zainab binti Jahsy ini saya baca dalam riwayatnya, tak habis-habis hartanya. Utsman bin Affan tak habis-habis hartanya. Dia habiskan lagi untuk agama Allah, datang pula lagi. Dia habiskan, datang lagi. Ada true story, cerita nyata. Pegawai zakat ini datang ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji, kami dari petugas zakat mau ngambil zakat Pak Haji. Kan khud min amwalihim shadaqah, ambillah harta kalian. Lalu kata Pak Haji ini, maaf, semua yang kamu lihat ini semua nyicil nih katanya. Mobil nyicil, rumah nyicil. Mohon maaf lah ya katanya ya. Oh iyalah, pergilah petugas zakat nih tanpa membawa uang zakat dari Pak Haji ini. Gak sampai setahun datanglah Pak Haji ini ke kantor zakat. Oh, sama karyawan zakat kan senang kan? Oh, berarti Bapak ini sudah hijrah, sudah mau berzakat nih. Ternyata Bapak ini nggak berzakat tapi mustahik, minta zakat. Kenapa Bapak kok minta zakat? Bukannya rumah Bapak besar kemarin, ada mobil? Iya, barusan tadi malam rumah saya terbakar katanya. Jadi ada aja cara Allah untuk mengambil harta kalau nggak berzakat. Saya pernah pergi ke peternakan lele Bu. Ada air masuk, ada tempat kolam lele itu dibolongkan sedikit keluar kan. Lalu saya bilang, Bang, itu bocor kolamnya Bang. Enggak Pak Ustadz, sengaja kami keluarkan. Supaya apa? Supaya air yang dalam ikan lele itu segar. Jadi nggak itu aja airnya. Dimasukkan, dikeluarkan. Oh gitu ya. Ini saya teringatlah sama Bu, ketika kita makan, lalu maaf kita BAB, ya kan? Kalau ada orang makan dalam sepekan tidak ngeluarin, kira-kira penyakit atau tidak? Penyakit. Kata orang kesehatan, saya ceramah kata orang kesehatan begitu. Itu penyakit. Maka ibu berbahagialah kalau setiap pagi buang air. Kenapa? Disitulah sehat kita. Kita makan, kita keluarkan. Nah sama, ibu dapat duit, dikeluarkan. Jangan sampai tidak bayar zakat. Kecuali ibu tahun lalu uangnya 300 juta, bulan Syawal anak nikah, ambil mantu ibu, keluarlah duit, tinggal 50 juta. Bulan Rajab kemarin keluar pula duit, anak sekolah. Sekarang Ramadan tinggal 10 juta. Apakah wajib keluarkan zakat malnya? Tidak, karena kadarnya udah berkurang. Nah gitu caranya supaya nggak kena zakat mal. Gitu cara ngakalin. Nanti akal-akalilah Allah. Allah akalin juga nanti kita kan. Ada orang tuh dijual tanahnya kan, langsung cepat-cepat dia beli mobil kan, langsung cepat-cepat dia beli lain. Kalau bisa laku langsung dikeluarkan. Nah itu dia. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, sahabat Nabi itu tak lupa dia lakukan di bulan suci Ramadan. Ada namanya membaca Al-Quran secara bersama-sama tubuh, apa namanya? Tadarus. Tadarus baca Quran, teman nyimak. Maka disebut tadarus. Kita baca, teman nyimak. Kalau nggak mau disimak, baca sendiri, namanya tilawah. Sendiri. Dengan tartil. Tartil itu bacaan tepat, cepat, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Bu, kalau ibu 1 juz, saya pernah coba dengan tartil sendiri, itu 1 jam 20 menit.
lagi nggak ada aktivitas. Nanti cobalah ibu tes nanti 1 jam 20 menit dengan tartil. Jangan pula kayak yang di TV-TV ada orang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit bu, ya Allah. Dan dari kecil saya sampai sekarang ada aja tuh ajarannya, kayak nggak ada aja ustadz yang ngingatin di situ. Nah betul begitu. Nah tadarus itu baca Quran diingatkan. Kalau ada kawan yang ngingetin, bu bukan sobu tapi sod. Nanti diingatin sod. Apa kok suka-suka aku lah, mau berkelahi pula lagi kan. Kalau ibu nggak mau diingatkan, di rumah aja sendiri tilawah. Dan pesan saya, ibu kalau belajar tahsin sama ustazah, insya Allah sama ustazah kan, jangan bawa ustadz begitu. Kalau tahsin, karena tahsin ini makhrajul huruf, sifat huruf itu mesti mulut itu bagus, shad. Jadi lihat ustadz shad kan. Bapak-bapak begitu juga, kalau belajar tahsin jangan sama ustazah. Nanti ustazahnya mengajarkan shin, mulut ustazah itu pula dilihatnya nanti. Jadi sesama kita shad, carilah ustazah, banyak ustazah yang tahsin kan. Nah, belajar tadarus. Alhamdulillah banyak sekarang grup-grup tahsin saya perhatikan. Malas Ustaz kami belajar sama anak kecil, gabung lagi Iqra. Maka buat komunitas sendiri, di situ undang belajar tahsin. Nah, Ramadan itu diisilah dengan membaca Al-Quran. Sebab syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ibu, kalau orang sudah bersahabat dengan Al-Quran dengan niat karena Allah ya. Ada orang niat juga karena pengen dipuji, itu nggak betul. Niat pengen, kalau bahasa anak sekarangnya, pengen hau-hau aja kan, pengen tampil hebat aja, itu nggak betul. Kalau orang sering disandarkan dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya mulia, insya Allah. Mana contohnya? Ada dulu ulama namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Tanah Sumbar, hafiz Quran. Pergi haji sama ayahnya. Balik ayahnya haji, dia tinggal di Mekah. Karena ulet, karena hafiz Quran, maka dia dinobatkan jadi imam plus khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Gak sembarang orang jadi imam dan khatib di Masjidil Haram. Tapi ada asli orang Indonesia yang pernah jadi imam dan khatib. Kenapa? Karena boleh jadi dia mulia karena Al-Quran. Tahun 2019 ada program Hafiz Cilik RCTI. Juara 1, juara 2-nya anak Riau. Juara 1-nya Humairah, juara 2-nya An-Nisa. Saya pernah jumpai orang tuanya, apa kata dia? Ustaz Sudi, anak saya waktu juara Hafiz RCTI, usianya baru 9 tahun hafal Quran. Datang pengusaha muslim menawarkan beasiswa kepada anak ini, anak SD. Artinya apa? SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, S1-nya udah dapat beasiswa meskipun dia usianya masih 9 tahun. Artinya pendidikan udah dijamin. Kenapa? Boleh jadi karena mulia dalam Al-Quran. Ustadz, kami nggak bisa hafal Quran, kami baca Qurannya terbata-bata. Gimana mau baca Quran di bulan Ramadan terbata-bata? Nanti aja lah Ustadz. Lanjutkan ibunda, lanjutkan baca Quran meskipun terbata-bata. Apa kata Nabi? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta. Orang Arab bilangnya wa yata'ta. Makanya ada dulu waktu kecil main istata. Pernah dengar nggak istata? Yang petak-petak, kok petak-petak dengan kaki satu itu kan, itu tertatih-tatih dengan. Orang Arab bilangnya wayata-ta. Yang baca Al-Quran terbata-bata. Kenapa disebut terbata-bata? Baca huruf ba, hilang huruf ta. Baca huruf ta, hilang huruf ba. Baca huruf ba, hilang huruf ta. Maka disebut terbata-bata. Itu filosofinya. Baru tahu kan? Siapa yang baca Quran terbata-bata, falahu ajron, dapat 2 kebaikan. Kenapa dapat 2 kebaikan? Pertama, sudah niat karena Allah. Yang kedua, sudah bersusah payah baca Al-Quran. Tapi jangan dipahami hadis ini, oh kalau begitu sepanjang hari kami baca Al-Quran terbata-bata. Enggak, karena ada redaksi sebelumnya, kata Nabi, Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir, fasih membaca Al-Quran, maka orang tersebut ma'as safaratil kiramil baroroh, nanti di backup oleh para malaikat yang mulia. Terbata-bata dapat kemuliaan. Yang mahir, lancar, fasih dapat kemuliaan. Bagaimana dengan mereka yang mampu mendidik anaknya hafal Al-Quran? Nanti kedua orang tuanya seperti raja dan ratu.
Saat itu orang tuanya bingung, ya Allah kenapa kok aku ini seperti raja dan ratu, sementara orang di luar sana sibuk mencari syafaat, saking panasnya dunia dia minta syafaat, tertatih-tatih syafaat. Sementara aku seperti raja dan ratu duduk nyaman. Mau tahu kenapa engkau seperti ini? Karena engkau mampu mendidik anakmu hafal Al-Quran. Ustadz, kami belum punya anak Ustadz, gimana? Banyak program pesantren yang punya program orang tua asuh. Ibu punya rezeki, ibu infakkan, ibu beasiswakan anak ini jadi hafal Quran di kemudian hari, maka kelak nanti kita seperti raja dan ratu di hari kiamat. Itulah ibunda yang Allah muliakan, kaji kita tentang yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang perempuan, yang insya Allah bisa kita lanjutkan. Dan sebenarnya ini sudah sehari-hari tanpa kita sadari kita lakukan. Mulai kita mengajar, bekerja di luar, kemudian mulai kita mengeluarkan duit kita dengan dermawan, berzakat, kemudian mendidik anak kita, itu semua kita lakukan sebenarnya sudah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Ada yang bertanya? Benar waktunya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lalu anaknya gimana, Bu? Anak bayi tersebut meninggal. Ulangi lagi, Bunda. Saya gini, kita hamil di bulan puasa, terus melahirkan. Anak yang kita lahirkan itu meninggal di bulan puasa itu. Apakah kita wajib membayar zakat fitrah atau tidak? Iya. Dia lahirnya dalam keadaan meninggal. Baik. Baik, Ibunda, makasih ya. Makasih sekali, syukron jazilan atas pertanyaannya. Ibunda, kita sudah tahu karena ibunda yang mengalami. Ada orang bayinya meninggal dalam kandungan, betul? Ada kan? Kalau dia meninggal dalam kandungan, tidak wajib bayar zakat fitrah. Terus ini beda, Ustaz. Ketika dia lahir, udah menangis, dia udah melihat dunia ini, udah diazankan sama ayahnya, qadarullah meninggal dunia. Maka ibu nggak apa-apa untuk keluarkan saja zakat untuk almarhum atau almarhumah bayi ini. Sebab anaknya ini dia sudah lahir di saat bulan suci Ramadan sebelum khotib naik mimbar. Jadi bayarkan saja ibunda. Kecuali dalam kandungan. Karena dalam kandungan itu apa yang disebut dengan anak? Anak itu ketika dia sudah terlahir, sudah keluar dari rahim ibunya, begitu. Jadi nggak apa-apa ibunda keluarkan aja zakat fitrahnya 50.000 rupiah saja, begitu. Meskipun anak itu kullu mauludun yuladu alal fitrah, anak itu kan lahirnya dalam keadaan fitrah, tidak dibebani dosa. Tapi ketika ibunda mengeluarkan duit 50.000 rupiah, bukan hanya untuk anak mendapatkan kebaikan, tapi berbalik kepada ibu yang mendapatkan pahalanya, gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Mungkin ada beberapa pertanyaan tentang zakat yang selama ini saya belum mendapatkan jawabannya, Ustaz. Jadi alhamdulillah hari ini kita membahas tentang zakat mal, Ustaz. Mungkin saya mohon diulangi lagi tadi yang zakat yang sekali seumur hidup itu, Ustaz. Kemudian kalau yang di tabungan di bank tadi itu masuk kategorinya setiap tahunkah atau sekali gitu. Kemudian yang kedua, tabungan emas. Jika kalau ada tabungan anak yang kita belikan ke emas, itu masuk ke dalam harta kita yang harus dikeluarkan zakatnya atau gimana, Ustaz? Kemudian yang terakhir,
kami orang tua kami di kampung itu bertanam padi Ustaz. Nah itu berapa ngitungnya penghasilan padinya itu sehingga dikeluarkan zakatnya gitu Ustaz. Nah, demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu yang Allah muliakan. Pertama, kalau uang Ibu di bank 250 juta dalam kekuasaan Ibu, bukan didepositkan. Kalau depositkan itu kan tidak bisa diambil kan? Kalau dalam jangka waktu tertentu. Dalam penguasaan Ibu, kapanpun Ibu bisa ambil. Ternyata duit itu nominalnya 300 juta rupiah di dalam bank. Maka duit yang dalam bank tersebut Ibu keluarkan 2,5%. Dah? Oke. Kemudian yang tadi zakat sekali seumur hidup itu apa? Ibu pakai emas perhiasan. Perhiasan tuh emas yang Ibu pakai sehari-hari atau kadang-kadang. Yang jelas itu yang dalam tubuh Ibu. Yang boleh pakai emas Ibu, kami laki-laki nggak boleh. Tapi kalau dipanggil emas boleh. Emas pejo boleh. Ibu pakai emas. Yang penting emasnya hitungan aja nggak sampai sekilo kurang seon setengah. Ya, berapapun lah Ibu tes cek, ternyata 50 gram. 50 gram tuh sama dengan berapa rupiah hari ini? Oh, ternyata cuman 50 juta rupiah Ustadz misal. Maka 50 juta rupiah dikurangi 2,5%. Itulah dikeluarkan sekali seumur hidup. Tapi kalau Ibu pakai emas perhiasan, bukan batangan ya, perhiasan. Kalau batangan itu memang disimpan kan? Perhiasan itu sekilo lebih, maka dikeluarkan sekali setahun setiap tahun kalau melebihi sekilo begitu. Tapi jarang lah Bu kan, sekali lagi jarang lah ada orang pakai yang sampai berkilo-kilo kan. Nah begitu, sekali seumur hidup. Nah pokoknya Ibu kapan pergi aja ke Nirwana, hitung aja emasnya sekarang. Sekali seumur hidup, jangan sampai nggak dikeluarkan. Nggak mesti bulan Ramadan, di luar Ramadan pun nggak apa-apa. Yang penting sekali seumur hidup. Nah, itu yang pertama ya. Ada lagi, Bu? Oh ya, yang nomor 1 udah ya. Nah, yang nomor 2, anak nabung emas. Anak itu udah penguasaan dia, bukan kekuasaan Ibu. Kalau anak ini sudah balik itu ditandai dengan pertama, maaf perempuan keluar darah haid. Yang kedua, berakal. Ada orang maaf keluar darah haid tapi dia gila, maka dia tidak dibebankan pahala dan tidak dibebankan dosa. Maaf, ada mak kita udah pikun, gak bisa lagi membedakan, nama kita pun gak tahu dia. Maaf, dia sudah haid juga, tapi dia punya banyak emas, misalnya begitu. Maka dia tidak dibebankan hukum, kecuali emas itu dalam penguasaan Ibu yang sadar. Maka karena Ibu ngaji, sering mendengarkan agama Allah, Ibu keluarkan zakat dia dan niatkan pahala untuk dia, kan begitu. Nah tapi kalau anak kita belum sampai maaf balik, umurnya masih 10 tahun tapi udah punya emas, maka dia nggak wajib dikeluarkan zakat mal karena dia belum balik atau balighah. Nah gitu Bu ya. Kecuali anak kita ini dia sudah balik, dia udah punya emas 100 kilo, 100 kilo lah, 90 gram melebihi nisab, maka Ibu sampaikan ke anak sekarang udah punya emas, maka anak keluarkan zakat mal karena anak sudah balik, anak udah dewasa, anak keluarkan zakat mal. Tidak Ibu lagi yang punya kewajiban membayar zakat mal si anak karena anak sudah balik. Karena beban dosanya sudah ditimpakan kepada anak kita. Ada juga yang salah kaprah di tengah masyarakat. Contoh, Ustadz, berarti Ustadz, ini ada yang salah kaprah nih ya, yang sedikit agak kaitan nih. Ada yang mengatakan begini, ibu ini udah meninggal dunia, anaknya maaf buka jilbab. Adalah ibu tuh bilang, kasihan lah Bu Ajah tuh ya, kenapa? Pasti disiksa di alam barzah dia. Kenapa disiksa? Anaknya buka jilbab. Belum tentu disiksa. Kenapa? Karena ibunya waktu hidup mengajarin
Anaknya, nak kau kau pakai aurat lah nak, tutup aurat lah nak, pakai jilbab lah nak. Ternyata anaknya karena masih dewasa, karena masih pengen mencari kehidupan, dia buka aurat. Maka ibunya di alam barzah tidak disiksa. Kecuali ibunya waktu hidup, nak buka aurat kau nak, enak nak buka aja aurat kau nak, gitu kan. Anaknya lanjutkan, maka ibunya dapat dosa. Nah, sama ibu ketika punya anak, lalu anaknya punya emas, ibu sampaikan, nak, anak karena udah dewasa, anak keluarkan zakat mal. Jangan ibu yang ngeluarin karena emas itu bukan dalam kekuasaan ibu. Tuh, paham ya? Yang ketiga, zakat padi, beda lagi hitungannya, Bu. Zakat padi itu dikiaskan. Apa itu dikiaskan? Zakat padi itu pertanian. Bagaimana pula pertanian itu? Jika padi itu ditanam murni, Bu, murni dia tumbuh padi itu karena dari Allah air hujan, tidak ditambah lain. Contoh, ibu nggak ngeluarin duit lagi untuk pupuknya, ibu nggak ngeluarin duit lagi untuk bayar orangnya membersihkan hamanya. Murni padi itu tumbuh dan itu lahan ibu dari Allah air hujan, maka dikeluarkan 10% dari keuntungan padi itu sekali panen. Kecuali ibu punya lahan padi tapi ibu ngeluarin duit lagi nih, beli pupuk, bayarin orang yang bersihin itu sawah, kemudian beli air lagi karena mungkin di situ kekurangan air. Pokoknya banyaklah duit ibu keluar untuk si padi ini bisa panen. Maka yang seperti ini kasusnya dikeluarkan 5% sekali panen, 5%. Contoh keuntungannya misalnya berapa tuh? 5 juta rupiah. Maka keluarkanlah 5 juta rupiah itu 5%-nya. Berapa keuntungannya sekali panen? Itu zakat pertanian namanya. Itu beda lagi. Itu sama konteksnya dengan sawit. Suami ibu juragan sawit, ya kan? Tapi batang cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu enggak lah. Yang penting dia itu sudah menghasilkan sawitnya itu berapa kadarnya. Ini maaf saya lupa. Kadarnya berapa? Kadarnya itu bukan 85 gram emas lagi, tapi kadarnya itu 10,5 juta rupiah yang dikeluarkan pada saat dia panen. Saya lupa berapa kadar dalam bahasa Arabnya, tapi minimal 10 juta rupiah sekali panen. Oh, ternyata padi kami Ustadz cuman 1 juta Ustadz, belum wajib. Oh, ternyata Ustadz cuman 3 juta rupiah, belum wajib. Tapi minimal 10 juta rupiah. Saya lupa bahasa Arabnya apa, tapi minimal 10 juta rupiah sekali panen dikeluarkan. Dua tadi, kalau dia murni dari Allah 10%, kalau ibu keluarin duit lagi 5%. Itu kalau padi. Nah, itu beda lagi pertanian. Ada pula lagi zakat. Zakat apa? Ustadz, kalau kami misalnya sudah punya emas, kami misalnya sudah kami keluarkan emas kami, ternyata kami PNS Ustadz, kami PNS ini ternyata penghasilan kami 50 juta rupiah misalnya Ustadz, manakah kami keluarkan, apakah emas kami atau yang gaji penghasilan 50 juta rupiah? Maka ibu nggak apa-apa, pilih aja salah satu. Oh, ternyata yang lebih kecil nampak Ustadz, yang ini Ustadz, ya udah keluarkan aja gitu. Tapi kalau ibu memang mau kedua-duanya, nggak apa-apa juga. Tapi nggak apa-apa, ibu pilih aja salah satunya. Ada orang, Bu, emasnya banyak, usaha SPBU-nya ada pula, usaha MBG-nya ada pula lagi kan, gitu kan? Apalagi banyak orang bukan baru kaya-kaya, Bu, kan? Usaha hotelnya lain lagi gitu kan. Nah, itu Yusuf Qaradawi menyebutkan dikumpulkan semuanya, nah, keluarilah 2,5%. Begitu. Tapi ada sebagian ulama menyebutkan mana zakat yang sekiranya besar itulah dikeluarkan. Pilih saja. Kalau tidak dikeluarkan, ada cara Allah untuk mengeluarkan uang tersebut. Gitu. Itu, Bu, ya. Ada lagi, Bu? Iya. Tadi Ibu udah oke, Bu, ya? Udah ya.
Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, masalah zakat fitrah. Dalam satu keluarga itu umpamanya ada 4 orang. Jadi ya memang yang wajib membayar zakat fitrah itu kan seharusnya kan suami. Kemudian diserahkan kepada istrinya. Apakah itu boleh Ustaz untuk membayarkan zakat fitrahnya? Kemudian dalam penyerahan zakat fitrah itu, umpamanya dalam 4 orang tadi dikumpulkannya beras itu satu tempat gitu. Kemudian sekalian diserahkan, sekali menyerahkan. Itu apakah bisa Ustaz? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Bu udah ingetin lagi saya. Ibu bayar zakat fitrah, milihnya beras. Keluarga itu isinya di kakak 5 orang. Berarti saya nggak apa-apa pakai kalkulator Bu ya, biar kita langsung praktek. 5 kali 2,5. Berarti dalam satu karung tuh 12,5 kilogram. Ibu angkat sendiri. Karena suaminya nggak mau ngangkat sendiri kan. Ibu angkat sendiri. Tong, ini 12 kilogram, udah bertumpuk. Lalu kami niatkan kepada pengurus masjid. Karena Allah kan, kami serahkan ke pengurus masjid. Apakah boleh 12,5 kilogram? Boleh. Nih. Tapi afdol. Apa maksud afdol? Ada afdol, ada sah. Afdol itu lebih bagus. Kami laki-laki sholat di saf pertama itu afdol. Tapi Bu, jangan ditafsirkan yang sholat di saf kedua, ketiga nggak sah. Dia tetap sah. Tapi lebih afdolnya saf laki-laki yang pertama. Ibu sholat di masjid afdol. Tapi ibu jangan tafsirkan teman ibu yang di luar sana sholat di rumah nggak sah sholatnya, dia tetap sah. Ya, sama. Ibu pakai bawa beras 12 kilo itu, maka ibu niatkan satu persatu dulu. Untuk suamiku saya terima, untuk istriku, untuk sayaku karena ibu istrinya, untuk anakku pertama, untuk anak kedua silakan. Atau ibu gabungkan, Pak pengurus saya niat untuk satu keluarga saya bernama Abdullah bin Abdullah, nama saya Fulanah binti Fulan, nama anak saya, lalu diterima, saya terima nama Pak Abdullah binti Abdullah karena Allah Ta'ala, juga sah. Ya, paham Bu ya? Jadi boleh ibu satukan beras 12,5 kilogram, satu tumpuk sekaligus. Ini istilahnya sekali dayung 2-3 pulau terlewati. Kemudian apa lagi? Yang pertama tadi zakat fitrah. Iya bukan? Apa tadi zakat fitrahnya? Itu pertanyaan kedua tadi. Yang pertama tadi gimana Pak? Iya, oh iya, bolehkah suami menyerahkan kita? Boleh, ya. Suami menyerahkan kepada ibu, lalu ibu memberikan kepada panitia ambil zakat 5 orang dalam kakak itu boleh, nggak ada apa-apa salah. Tapi abdulnya suami lah, bayar suami. Tapi suami nggak sempat dilimpahkan kepada ibu, kenapa? Karena semua uang suami aku udah dipegang sama istri, dah Ustaz, cemana lagi Ustaz? Maka ya udahlah, istri aja lah yang bayarkannya gitu kan. Ibu jangan ambil semua uang suami, kasihan cemana dia pergi ada bensin, nggak ada bensinnya kan. Orang yang menerima, ibu berzakat. Ya. Kemudian ada yang menyebutnya kan anak saya, apakah harus diucapkan, dititipkan, Ya. Bu, saya mewakilkan kepada Ibu, tolong bayarkan zakat saya, seperti itu. Ibu, ya. Dititipkan. Anak nggak ikut diwakilkan si fulan, sah. Anak itu langsung datang ke ambil zakat, afdol. Afdol itu lebih bagus, si fulan yang datang. Niatnya gimana? Dalam hati cukup. Atau si anak nggak sempat dia datang ke amil. Sekarang zaman teknologi canggih, dia cukup pakai handphone,
aku niat atas nama aku zakat fitrah tahun ini karena Allah Ta'ala dikirimnya ke lembaga filantropi, sah. Nah begitu. Tidak perlu diwakilkan itu, atau umpamanya keponakan kita, Bu tolong bayarkan zakat saya ya Bu, gitu. Tidak perlu diucapkan, tidak harus diucapkan. Nah si perwakilan ini dia ucapkan, Pak pengurus saya niat zakat atas nama keponakanku karena Allah Ta'ala. Wakilnya ini diucapkan, karena si amil dari mana tahu yang bayar zakat ini? Nanti nama lagi-lagi nanti si pemberi zakat gaib namanya tuh. Nah jadi si wakil ini mesti ucapkan nama yang mau diwakilkannya ini, biar si amil itu menerima atas nama yang sudah dicatatkannya, begitu. Jadi yang mau mewakilkan itu tidak perlu diucapkannya sama yang dititipkan itu. Ibu yang wakil nih, kan ini ada 3 orang wakil nih kan, ibu sebagai perwakilannya, ya ibu ucapkan. Ya, kalau dia anak. Gimana? Kan, Oh yang nitip nih. yang ini tidak perlu mewakilkan kepada saya, umpamanya gitu. Oh nggak perlu. Yang penting ibu berhadapan sama amil zakat tuh, ibu sampaikan nama si fulanah yang ibu titipkan itu. Gitu. Iya. Udah cukupnya yang ibu titipkan 3 orang, si A, B, C. Lalu ibu bertemu dengan pengurus amil. Pak, saya mau nitip atas nama si A. Saya terima zakat si A, Bu, karena Allah Ta'ala. Lalu, Pak, ini si B lagi, namanya si B. Saya terima si B. Lalu ini lagi untuk si C. Saya terima atas nama si C karena Allah Ta'ala. Itu Bu ya. Kalau dia, ibu kena tahu dari dia kan. Nah, ibu yang menjadi juru bicara di depan amil. Tujuannya begini Bu. Si amil tuh dia biar bisa mendistribusikan zakat. Siapa saja yang berhak mendapatkan zakat 8 asnaf. Kalau dia nggak tahu dari fulan bin fulannya, dia sulit untuk memberikan kepada 8 asnaf. Siapa saja? Fakir, miskin, gharim. Gharim itu bukan pengurus masjid ya. Gharim itu wal gharim itu artinya orang yang berhutang. Hutangnya makanan pokok, bukan hutang nyicil mobil. Nah, itu beda. Nah, hutang makan pokok. Memang ada orang tuh memang hutang aja di kedai itu untuk makanan pokok. Kemudian siapa lagi? Fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dia. Anak kuliah di Jakarta, mau balik nggak ada duit, maka boleh. Kemudian mu'alaf baru masuk Islam. Kemudian budak, di sana nggak ada budak. Nah, tapi lazimnya Indonesia fakir atau miskin. Fakir itu siapa? Nggak ada income. Kalau miskin ada income tapi nggak mencukupi kehidupan di Pekanbaru. UMR Pekanbaru sekarang katakanlah 2,9 juta. Maaf, orang ini gajinya hanya 500.000 rupiah sebulan. Maka berhak kita berikan kepada orang ini karena dia miskin. Ada yang salah kaprah, anak yatim tidak berhak menerima zakat anak yatim karena tidak masuk 8 asnaf, kecuali, ini masih koma, kecuali anak yatim. Siapa disebut anak yatim? Ayahnya meninggal. Kalau ibu meninggal namanya ayah, dan ibu meninggal ayahnya, tentu ibunya tinggal. Ibunya maaf tukang cuci keliling, gajinya 300.000 rupiah sebulan, maka anak ini berhak mendapatkan zakat fitrah karena dia miskin. Tapi kalau ibunya kaya raya, kayak kemarin BCL kan, Bunga Citra Lestari, meninggal si Ashraf kan, maka si Noah itu kan anak yatim. Maka Noah nggak berhak mendapatkan zakat karena ibunya sekali manggung ratusan juta rupiah. Kecuali pengurus zakat ada hati kepada BCL kan, dia kasih harta zakat kepada anaknya supaya ingin mendapatkan ibunya. Ini namanya menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Waspadalah. Nah, atau anak nih ibunya PNS di Pemprov, gajinya besar. Anak ini tak boleh dapat karena gaji ibunya sudah mencukupi dan tidak masuk kategori miskin. Jadi inti ibu ngucapin tuh supaya kami amil, maaf pengurus masjid tuh bisa melacak.
dan si amil dapat bagian. Tapi jangan dibesarkan. Ini kadang saya amil Ustaz, saya lebih besar daripada fakir miskin. Tidak boleh. Harus sesuai dengan profesional, sesuai dengan kadarnya. Nah, diucapkan Bu ya, Ibu yang menjadi juru bicaranya soalnya. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz. Iya Ibu. Saya cuma tanya pada saat tablik ya. Itu kan kita kan Tablik. akad Oh, akad. Akad tuh kita kan perempuan nih, kadang kita mewakili suami karena suami luar kota. Nah itu kan kita harus berjabat tangan. Terus kita menolak nggak apa-apa ya Ustaz? Kalau amilnya itu perempuan, Ibu jabat tangan aja. Kalau enggak